Sudah sangat lama sekali, bahkan sebelum ada satupun karya beliau yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, saya berhasil mendapatkan sebuah kumpulan karya kecilnya, Subuh. Saat itu saya bertekad untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda. Namun, saya tidak pernah berhasil menyelesaikannya dengan baik karena ternyata pekerjaan itu jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Tetapi, entah mengapa, sejak awal saya sudah merasa bahwa beliau adalah seorang tokoh besar. Saya sadar bahwa beliau adalah sosok yang patut diperhatikan karena saya yakin semua yang dilakukannya benar-benar luar biasa. Jadi ketika akhirnya saya bertemu dengannya, saya sempat merasakan perasaan seperti sekarang saya berdiri berhadapan langsung dengan seorang tokoh besar. Rasa hormat sebesar itu sebenarnya tidak membuat percakapan menjadi mudah. Namun, keberuntungan besar bagi saya adalah ternyata beliau juga tahu siapa saya. Ketika nama saya disebut beberapa kali, karena beliau memang sudah benar-benar tuli, wajahnya tiba-tiba berseri-seri. Beliau langsung memeluk saya. Tentu saja, bagi saya, itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Bukan sekadar karena dialog atau karya-karyanya, tetapi juga karena sosok pribadi yang ia miliki. Inilah salah satu kesaksian paling berharga dari Pramoedya Anantatur, sastrawan Indonesia yang hidup melewati masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga menjadi tahanan politik di Pulau Buru. 6. Pramoedya Anantatur, nationaliteit Indonesia, politieke gevangene nomor 641. Geboorteplaats en datum, Blora 6 Februari 1926. Beroep schrijver. Orang tua saya, khususnya ayah saya, adalah seorang nasionalis kiri, dan pengaruhnya atas ibu saya yang berasal dari golongan feodal itu menentukan juga menjadi kiri, nasionalis kiri. Jadi pendidikan saya adalah pendidikan nasionalis kiri sejak kecil. Ya. Ibu saya itu menurut saya seorang ibu yang ideal. Bukan karena saya anaknya, tapi makin lama saya makin kenang apa yang dilakukannya, dididikkannya terhadap saya makin menghormati. Seperti jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Ya. Kalau kau nanti sudah besar, belajarlah di Eropa. Walaupun pada waktu itu tidak ada kemampuan untuk, tidak mungkin itu. Tapi dia sudah menggariskan begitu. Dan ternyata juga sebagian anak-anaknya belajar di Eropa kemudian, kecuali saya ya. Yang saya pelajari dari ayah saya itu adalah konsistensi sikap politis dan liberalitas daripada dia. Pada suatu kali waktu kecil saya menggembalakan kambing ya, di situ dengan teman-teman main kartu. Kebetulan ayah lewat dan melihat itu, dia bilang berhenti, jangan teruskan, walaupun dia sendiri judi ya. Jangan teruskan. Kalau kau sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri, perbuatlah semaumu dengan penghasilanmu. Tapi kau belum punya penghasilan apa-apa, berhenti katanya. Liberal tuh itu.
Dan kalau soal ibu, karena saya penggembala kambing waktu sebelum 17 ya, setiap sore ambil cari-cari daun untuk makanan kambing itu. Kalau bertemu dengan murid-murid dari sekolah Gubermen, saya malu karena diejek. Oh ya? Diejek, lihat itu penggembala kambing mencari daun untuk kambing itu. Jadi suatu kali saya mengadu sama ibu saya, Bu, saya malu jadi penggembala cari makanan kambing. Ibu saya bilang, yang harus malu itu mereka, karena mereka takut pada kerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, nggak berani kerja. Semua orang yang bekerja itu adalah mulia. Yang tidak bekerja itu tidak punya kemuliaan. Bagus ya, dan disiplin kerja itu Ya. sampai sekarang tahan sama Pak Pram. Kira-kira begitu. Ayah saya sendiri juga pengarang toh. Ya. Pengarang apa? Puisi, prosa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda, bahasa Melayu. Waktu itu Melayu ya, bukan Indonesia. Dan juga lagu-lagu. Ada satu lagunya yang sampai tahun 50-an masih populer tapi sudah diterjemahkan. Dia menulisnya dalam bahasa Belanda. Petro Gareng en Semar itu. Sampai tahun 50 masih dinyanyikan. Itu ayah saya yang nulis. Ya. Pak Pram bisa menyanyikan itu? Ya? Masih ingat nyanyian itu, bisa menyanyikan itu? Ya, 2 baris saja saya Ya, ingat. silakan kalau mau. Petro Gareng en Semar, Sitten samen in the car. Udah, selanjutnya tidak ingat. Ya, kami sudah bosan dengan penjajahan Belanda. Dan kami tidak tahu jalan keluarnya bagaimana dari kebosanan itu. Jadi mungkin karena pikiran yang masih primitif di bidang politik ya, orang mengharapkan kedatangan Jepang. Ya, selanjutnya itu saya lihat tuh militer Jepang itu kayak seperti hewan saja tuh. Semua dirampas. Jadi beberapa hari di Blora saya naik sepeda saya dirampas. Lihat saya pakai arloji, dirampas. Lihat saya pakai cincin, dirampas. Ayah saya punya sepeda juga dirampas. Baru dipakai, di stop, ambil begitu saja. Langsung ya? Langsung diam. Ya. Terus wanita-wanita di Blora itu waktu awal Jepang datang, beberapa hari kemudian di mana-mana memperkosa, mukanya diberi coreng monteng, arang itu wanita-wanita. Nah, pada suatu kali saya mendapat instruksi untuk mencetak dan menyebarkan pamflet-pamflet dari gerakan bawah tanah. Jadi saya meninggalkan rumah dan menghindari jalan-jalan besar yang diblokir. Saya lewat jalan kecil di samping stasiun Kemayoran. Ternyata di situ saya ditahan juga, diblokir juga jalan kecil itu, dirampas, didapatkan surat instruksi itu, dan saya dibawa ke stasiun. Dari situ saya dianiaya. Nah, kemudian Kolonel Drost datang dari basis komando Batavia. Saya dipanggil. Saya protes di situ. Apa status saya di sini? Saya tanya dalam bahasa Belanda. Ternyata dia menjawab dalam bahasa Melayu. Status kowe, katanya. Status kowe sama dengan yang lain-lain, tapi tidak disebutkan statusnya apa. Dan saya tidak bisa bicara lagi dan kalah saya.
Akhirnya terpaksa kerja paksa lagi. Pada pertama kali kerja paksa lagi, seorang teman bilang, kau lemah karena tidak bekerja, karena kurang bergerak. Anggap saja ini sebagai sport. Coba lihat tanganmu. Ini lalu diramal ini. Ya, waktu kecil sampai sekarang kau sakit-sakitan. Tapi kalau mulai kerja sekarang ini dengan senang hati, sampai tua kau akan sehat. Saya jalankan nasihatnya. Betul dia. Betul. Ya. Pramudia kemudian mengenang masa agresi militer Belanda. Ketika rumah saya digeledah oleh marinir Belanda, semua naskah dan dokumen saya dirampas. Mungkin sampai sekarang masih tersimpan di Belanda. Di rumah diambil marine Belanda. Dirampas semua kertas saya oleh marine Belanda. Mungkin di Belanda sana ada sekarang. Ya. Kalau dicari-cari. Pada tanggal Itu dirampas pada tanggal 23 Juli tahun 47. ya, Ya. 23 Juli 47. Sudah lahir belum? belum. Di samping cerpen-cerpen. Kalau cerpen diselundupkan keluar, diterbitkan pada waktu itu, saya dapat 75 gulden. Cukup besar pada itu. Sebab mesin tulis itu 80 gulden harganya. Ketika Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Pramudia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu masa yang paling indah dalam hidup saya. Suasananya benar-benar seperti pesta. Saya melihat sendiri bendera merah putih biru diturunkan dari istana, lalu sang merah putih dikibarkan. Lapangan di depan istana dipenuhi orang yang berdesakan. Ya, waktu bebas kami mabok saja, mabok kebebasan. Dibarengi dengan penyerahan kedaulatan, itu termasuk masa terindah saya. Itu suasana pesta, betul-betul pesta. Kami melihat turunnya merah putih biru dari istana karena ikut menyaksikan, dan naiknya merah putih di istana. Itu penuh di hadapan istana. Orang berdesak tidak bisa bergerak. Waktu bendera naik itu merasa saya warga negara 100% dari suatu negara yang merdeka 100%, perasaannya begitu. Itu suasana pesta. Ketika ditanya tentang pandangan politiknya, Pramudia mengatakan, "Saya tidak pernah mempelajari Marx secara mendalam. Karena itu saya tidak bisa mengaku sebagai ahli Marx. Yang saya pegang hanyalah keberpihakan kepada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Siapapun yang lebih berpihak kepada keadilan akan saya dukung." Saya tidak pernah mempelajari Marx. Jadi saya tidak tahu betul Marx itu. Saya di dalam pandangan saya hanya berpihak pada yang adil, benar. Itu saja. Berkemanusiaan. Kalau yang ini yang lebih adil, saya bantu, saya sokong dia. Lebih dari itu tidak. Pramudia kemudian menceritakan pengalamannya berkunjung ke Tiongkok. Pada tahun 1958, saya datang ke Tiongkok. Saat itu sedang berlangsung kampanye untuk melampaui produksi baja dan besi Inggris. Di mana-mana orang mengatakan bahwa baja adalah panglima. Namun saya mulai ragu. Pada kunjungan pertama, taman-taman selalu dipenuhi anak-anak yang bermain musik dan bermain bersama. Ketika saya datang lagi, taman-taman itu kosong. Saya mulai curiga bahwa kampanye baja itu lebih bersifat politis daripada kemanusiaan. Dan memang akhirnya
target itu tidak pernah tercapai. Ketika kembali lagi pada tahun 1960, ia disambut meriah. Saya dikalungi bunga dan dipuji habis-habisan. Tetapi ketika saya meminta bertemu seorang sahabat, permintaan itu ditolak. Tahun 58 saya datang ke Tiongkok lagi. Waktu itu sedang ada kampanye untuk melewati produksi baja dan besi Inggris. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, orang mengatakan besi dan baja adalah panglima. Waktu itu saya sudah mulai ragu itu. Karena pada waktu saya pertama kali datang, itu di taman-taman kalau sore penuh anak-anak main musik, bermain-main. Datang kedua kalinya, hilang itu, taman-taman kosong. Saya mulai curiga itu. Dan saya anggap kampanye besi dan baja itu politis saja sifatnya. Dan ternyata kemudian benar, tidak pernah melampaui produksi Inggris. Tahun 60 saya datang lagi ke Tiongkok. ya. Saya bilang, saya turun dari pesawat itu disambut dengan meriah, dikalungi bunga, disanjung bahwa tulisannya Wakyo di Indonesia jauh lebih dahsyat daripada bom atom dan sebagainya. Kemudian saya ke hotel dan saya bilang, saya mau ketemu teman saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, setiap orang di sini terikat pada disiplin nasional. Jadi persahabatan tidak ada harganya di sini. Disiplin nasional lebih penting. Jadi saya tidak boleh bertemu. Tidak boleh. Kalau begitu saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di bumi Tiongkok ini. Karena tidak ada segi-segi kemanusiaan, tidak ada harganya persahabatan. Dan saya tidak akan turun dari hotel ini kecuali akan pulang. Itu para pembesar datang minta maaf, tapi memang tidak bisa bertemu dengan sahabat. Itu disiplin nasional. Saya bilang, sudah, tidak usah bicara lagi. Nah, saya terus pulang. Ya, komunisme itu ada dua macam. Sebagai ideologi perorangan dan sebagai sistem politik. Sebagai sistem politik sudah membuktikan tidak demokratis sampai sekarang ini. Dan manusia hidup ini untuk sistem. Apakah sistem untuk manusia? Itu persoalannya. Kalau manusia itu dilahirkan untuk sistem, maka manusia itu akan menderita. Sebab dia, walaupun manusia itu lahir tidak atas kemauannya sendiri, tapi aturan-aturan dari sistem belum tentu sesuai dengan individu. Maka itu menurut saya, bagaimanapun jeleknya demokrasi sebagai sistem, toh lebih baik daripada yang ada. Sebab manusia punya hak untuk bicara. Pramudia juga menanggapi tuduhan bahwa dirinya pernah membungkam pengarang lain. Saya tidak pernah melarang siapapun mengekspresikan individualitasnya. Silakan saja. Saya mengajak mereka berdialog, tetapi mereka tidak pernah menjawab.
Setelah saya dipenjara, barulah mereka berbicara. Itu tidak adil. Saya juga tidak pernah memperoleh mandat apapun dari Lekra untuk menghalangi pengarang lain. Baik, waktu Pak Bram menulis melawan pengarang-pengarang lain. Betul. Betul. Ya. Bagaimana itu? Itu bukan menghalangi orang lain untuk mengekspresikan individualisme mereka. Persilakan. Ya. Persilakan saja. Tapi tidak ada yang menjawab selama itu. Maksudnya? Mereka tidak menjawab, saya mengajak dialog. Ya. Mereka tidak menjawab dan menuding saya melawan mereka, menghalangi mereka mengekspresikan diri. Itu pemutarbalikan. Mereka boleh menjawab, boleh membantah saya, tapi diam saja. Di dalam seminar pun demikian juga. Kalau saya bicara, mereka diam saja. Setelah saya masuk tahanan, mereka baru bicara. Itu tidak fair untuk saya. Sekarang pun ada apa-apa saya menjawab kalau boleh. Waktu itu Pak Bram berada di Lekra. Ini tidak betul bahwa Pak Bram punya kekuasaan untuk menghalangi pengarang lain? Sama sekali bukan, nggak punya saya. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan mandat sesuatu pun dari Lekra. Tidak pernah. Pramudia kemudian mengenang penangkapannya setelah peristiwa 1965. Saat saya keluar dari rumah, mobil-mobil patroli sudah menunggu. Tangan saya diikat dengan ikatan yang saya kenal sejak masa revolusi, yaitu ikatan yang biasa digunakan terhadap orang yang akan dibunuh. Tangan diikat ke leher, sehingga sedikit saja bergerak, leher akan tercekik. Saya berpikir, kalau begitu, saya juga akan dibunuh oleh militer. Di atas kendaraan saya dipukul dengan gagang besi senapan mesin. Luka itu terasa sakit sampai bertahun-tahun. Ia kemudian dibawa ke markas Kostrad, lalu dipindahkan ke Kodam. Di sana, tahanan sudah memenuhi ruangan. Siang dan malam terdengar jeritan orang yang disiksa, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu keluar, sampai pada di belakang rumah, muter ke belakang, situ sudah ada Nissan, mobil-mobil patroli Nissan. Belum sampai naik, ternyata tangan saya diikat. Diikat, yaitu ikatan yang saya kenal pada waktu revolusi, yaitu ikatan bagi orang yang akan dibunuh. Dari tangan sini ke leher. Kalau ini bergerak, ini menjerat leher. Dan saya pikir, oh saya juga mau dibunuh oleh militer kalau begitu. Lantas dinaikkan di atas Toyota yang sekarang apa itu namanya, Land Rover. Di situ saya dihantami dengan Tommy gun yang gagangnya besi itu. Ini sampai 5 tahun sakit nih. Mungkin retak itu. Lantas dibawa ke Kostrad. Di sana piketnya seorang letkol. Saya minta pada letkol itu, yang ternyata kemudian familinya Rukiah Kertapati itu. Saya minta supaya kertas-kertas saya diselamatkan. Kalau negara memerlukan, ambil, tapi secara baik-baik. Ini sudah berdarah semua. Baju ini penuh darah. Sengaja tidak saya seka. Dari situ dibawa ke Kodam. Kodamnya masih di
lapangan apa itu, dekat Gambir sana, dekat stasiun Gambir. Di situ sudah penuh sesak tahanan dan suara raungan penyiksaan itu tidak putus-putusnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pramudia kemudian mengisahkan selama menjadi tahanan politik di Pulau Buru, ia belajar banyak cara untuk bertahan hidup. Salah satu nasihat terbaik adalah minum 1 botol air putih setiap pagi agar ginjal tetap bekerja. Makanan sangat buruk, istirahat kurang, tubuh terus berkeringat. Banyak teman meninggal karena penyakit kuning dan gangguan ginjal. Air putih itulah yang menyelamatkan saya. Saya juga belajar untuk mematikan harapan. Saya tidak lagi berharap apa-apa. Yang ingin saya lihat hanyalah bagaimana semua ini akan berakhir. Saya banyak belajar dari teman-teman. Bagaimana bisa tahan hidup dalam keadaan seperti itu. Pertama, pagi bangun, minumlah air 1 botol putih untuk membantu ginjal, kerjaan ginjal. Sebab makan begitu jelek, istirahat kurang, keringat begitu banyak, nanti kena kuning, penyakit kuning dan penyakit ginjal. Dan itu yang banyak membunuh teman saya. Minumnya air putih itu yang menyelamatkan saya itu. Tadinya saya banyak sakit perut, kembung. Setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang. Makan apa saja, daging apa saja yang bisa tangkap, makanlah itu. Makan. Dan memang ada keinginan mau melihat akhir semua ini. Izin untuk ke Buru, itu berarti harapan untuk... Tidak, saya tidak mengharap apa. Saya sudah belajar mematikan harapan. Tidak mengharap apa. Ya. Kalau mengharap tuh ingin menyaksikan akhirnya ini, semua ini. Ya, itu saya terima surat. Saya merasa senang sekali mendapat perhatian dari dunia beradab. Saya waktu itu sedang hidup dalam ketidakberadaban, dan membuat saya merasa masih manusia. Dan saya berterima kasih pada perhatiannya walaupun tidak bisa menyatakan, karena surat itu alamatnya dihapus dan juga memang tidak mungkin membalas. Pramudia kemudian mengenang setelah ia dibebaskan dari Pulau Buru, penderitaannya ternyata belum berakhir. Saya diwajibkan melapor secara berkala kepada komando militer tanpa pernah dijelaskan alasannya ataupun melalui keputusan pengadilan. Bagi saya, itu adalah sebuah kejahatan. Semua barang yang dirampas tidak pernah dikembalikan. Yang paling tidak mungkin dikembalikan adalah masa muda saya yang kreatif, perpustakaan saya, kehormatan saya, dan mata pencaharian saya. Saya tidak pernah diberi kesempatan membela diri di depan pengadilan. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya sebagai pengarang. Sekarang, saya lebih memikirkan nasib manusia sebagai individu. Saya sendiri mengalami penindasan, perampasan, dan penghinaan yang tidak sepatutnya dialami oleh seorang warga negara Indonesia yang merdeka. Saya telah merasakan sampai ke dasar kehinaan itu. Saya harus lapor tanpa ada alasan, tanpa ada keputusan pengadilan. Apa sebabnya harus lapor? Itu saya kira itu sudah suatu perbuatan jahat. Saya tidak ragu-ragu mengatakan,
itu perbuatan jahat. Dan semua yang dirampas belum dikembalikan sampai sekarang. Terutama sekali umur muda saya yang kreatif. Bagaimana mengembalikannya? Perpustakaan saya yang isinya itu mulai kertas-kertas mulai abad yang lalu. Kemudian kehormatan saya waktu keluar dari buruh, penghidupan saya dirampas. Saya tidak boleh mendapat 1 sen dari kerja saya. Itu sudah kejahatan itu. Tidak melalui pengadilan. Mereka menuduh saya alasannya ini. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk membela diri saya. Semaunya saja. Saya lebih memikirkan nasib individu sebagai manusia. Dan saya alami penindasan, perampasan, penghinaan yang tidak patut dialami oleh warga negara Indonesia merdeka. Saya rasai penindasan-penindasan itu, dan saya rasai orang lain yang mengalami seperti saya. Lebih mengalami lagi, lebih merasakan. Maka itu lain daripada dulu. Dulu masih muda sekali. Umur 20-an saya menulis. Dan tidak sehebat sekarang yang saya alami. Saya merasa sampai titik dasar kehinaan di dalam Republik Indonesia Orde Baru. Pramudia juga menyesalkan para politikus Indonesia yang tidak belajar dari sejarah. Banyak politikus tidak mengenal sejarah Indonesia dan tidak mengenal humanisme modern. Karena itu, mereka bisa menjadi kejam. Saya yakin banyak politikus sekarang tidak membaca apa-apa. Ya, pertama kali karena dia adalah pendorong dari kebangkitan, kesadaran para intelektual itu bahwa mereka punya tanah air dan bahwa mereka punya bangsa itu dalam penjajahan. Bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Multatuli itu. Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanisme, humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politis kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. 2, tidak mengenal humanisme secara modern. Dan bisa menjadi kejam. Apakah orang politikus sekarang, kini, mengerti Multatuli? Saya yakin para politikus sekarang tidak membaca apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak membaca apa-apa. Tentang karya-karyanya sendiri, Pramudia berkata, "Saya selalu merasa setiap buku saya belum sempurna. Karena itu saya tidak pernah ingin membacanya kembali. Kalau saya baca lagi, saya pasti ingin mengubahnya, dan naskah itu tidak akan pernah selesai." Lalu ia menjelaskan harapannya sebagai seorang penulis. "Saya berharap tulisan-tulisan saya memberi kekuatan kepada pembaca agar tetap berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan keindahan. Jika setelah membaca buku saya, seseorang menjadi lebih berani dan lebih kuat menghadapi hidup, bagi saya, itulah kehormatan terbesar yang bisa diperoleh seorang pengarang." Menutup wawancara, Pramoedia berkata, "Saya telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Kewarganegaraan saya tidak saya peroleh secara cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan dan risiko. Sekarang saya hidup untuk hari ini. Hari depan saya adalah hari yang sedang saya jalani sekarang.
Kalau menyesal karena saya anggap tidak sempurna. Dan setiap buku saya tidak mau baca kembali. Karena pasti menganggap tidak sempurna, kurang baik. Jadi tidak mau baca. Kalau mau baca, saya mau merubah jadi bubar semua. Siapa itu, Pak? Kalau mau membaca, lantas mau mengkoreksi kembali, lantas jadi bubar semua seluruh naskah. Anda sendiri, ya. Karena itu saya serahkan aja Bung Yusuf, kalau mau betul silahkan. Saya mengharapkan apa yang dibaca dari tulisan saya itu memberikan kekuatan pada pembaca saya, memberikan kekuatan untuk tetap berpihak pada yang benar, pada yang adil, pada yang indah. Kalau di Indonesia, pembaca-pembaca saya juga mengakui setelah membaca buku itu, dia merasa berani, merasa mendapatkan kekuatan. Dan kalau ini terjadi, saya menganggap tulisan saya berhasil. Itu adalah kehormatan untuk seorang pengarang. Untuk saya terutama ya. Lebih berani, lebih berani. Ya, kalau secara pribadi saya sudah lewati masa-masa yang sangat sulit. Saya mendapatkan kewarganegaraan saya tidak secara gratis, tapi dengan perkelahian dan dengan risiko. Dan sekarang ini saya hidup di dalam hari depan saya. Hari depan saya adalah hari sekarang ini.